Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut untuk kajian kita, yakni kitab Qasasun Nabawi. Di pertemuan sebelumnya sudah dua kisah yang kita bahas. Sekarang kita akan bahas kisah yang nomor 3. Namanya adalah Qisatul Mukhtali. Al-Mukhtal itu berarti orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi kisahnya orang yang sombong yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk nanti yang akan kita bicarakan itu adalah kesombongan yang dipakai orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Itu kesombongan karena masalah pakaian yang dia pakai. Ya, otomatis nanti kita sedikit akan membahas tentang masalah isbal. Di Muhammadiyah itu piye to isbal sajane. Ngomong sok geger ya masalah isbal itu deh. Kita akan sampaikan sedikit ya. Baik, kisah yang pertama dari Abdullah ibni Umar. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyalai khusifa bihi fahuwa yataljaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Jadi Nabi bercerita, satu saat ada seseorang laki-laki yang dia itu yajurru izarahu. Jarro yajurru itu kan sebenarnya menarik ya. Tapi ki namanya ngelembrehne. Bahasa ini ngelembrehne ki apa, Pak? Bahasa Indonesianya ngelembrehne ki apa? Ya. Melembrehkan, ya wis ngelembrehne ngono ya. Dia ngelembrehkan celananya, ngelembrehkan sarungnya. Dia ngelembrehne menjulurkan celananya, sarungnya ini karena minal khuyalai, ya karena sikap kesombongan. Dia menjulurkan jelembrehne celana sarungnya itu karena kesombongan. Ya maka khusifa bihi, maka dia itu dibenamkan karena kesombongannya itu. Dibenamkan ke bumi. Fahuwa yataljaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Yataljaljalu itu di dalam sarah-sarah hadis itu artinya ada asuyuh, bengok-bengok, ya, teriak-teriak kesakitan, terhimpit oleh yang namanya bumi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ini kisah pertama. Rasulullah menceritakan dulu
ada orang yang suka mengelembrehkan, suka menjulurkan celananya, sarungnya karena kesombongan. Akhirnya oleh Allah dibenamkan ke dalam bumi. Kira-kira kita ini suka menjulurkan celana kita karena sombong apa enggak sih? Apa kira-kira celana kita itu memang nanti akan kita bahas pelan-pelan namun pasti ya. Baik, yang kedua, hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baina rajulun fi man kana qablakum kharaja fi burdaini akhdaraini yakhtalu fihima, yakhtalu fihima, maka amarallahu al-ardha fa khadathu fa innahu yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Itu pakai amarah ya. Jadi ada seseorang laki-laki kata Rasulullah SAW, yang ini terjadi pada fiman kana qablakum, jauh sebelum kalian. Jadi orang-orang terdahulu, dia keluar dengan dua pakaian burdahnya yang warnanya hijau. Ada yang menyebut kain burdah itu kain yang sangat bagus, berasal dari Yaman, ada yang mengatakan begitu. Tapi intinya dia ini keluar dengan bajunya yang bagus, yang warnanya hijau, akhdarain. Laqad dilala yakhtalu fihima, dia itu sombong. Dia sombong dengan kedua pakaian yang dia pakai itu. Sombong, Guys. Maka amarallahu al-ardha, maka Allah memerintahkan kepada bumi ini untuk apa? Faqatatsu. Faqatatsu, akhirnya bumi ini tadi mengambil betul orang ini, didelep nih. Didelep nih ke bumi. Wa innahu la yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, itu seperti paham pada hadis yang pertama tadi, yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah, sama sebenarnya kalimatnya, cuman konteksnya agak sedikit berbeda. Ada seorang laki-laki, rajulun yamshi qad a'jabathu jumatuhu wa burdahu. Ada seorang laki-laki yang dia itu jalan, dia berjalan, ketika dia berjalan itu a'jabat, jadi mengherankan, sombong, ujub. Yang membuat dia itu ujub itu apa? Jumatuhu wa burdahu, ya bajunya, ya pakaian itu membuat dia itu ujub, bangga, sombong. Itu khusifa bihi al-ardu fahuwa yatajaljalu, sama dengan konteks yang di atas. Baik, sama posisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit ya. Poin yang pertama oleh sang penulis kitab itu, poin pertama yang diletakkan adalah tahrimu jari thawbi. Tahrimu jari thawbi, diharamkannya untuk ngelembreni, menjulurkan celana atau baju. Nah, saya langsung ke sini. Kalau untuk menjulurkan atau menyelembreni celana, baju, sarung dalam posisi sombong, semua sepakat tentang keharamannya. Itu semua sepakat dengan keharamannya. Ihramu al-isbalu idza kana ala wajhil khuyala'a lima dzakarna minal ahadithi as-sabiqah. Jadi kalau untuk menjelurkan, nyelembrehni baju, celana, isbal kalau kita sebut, kalau isbalnya celana itu karena sombong, semua ulama sepakat haram. Semua sepakat ulama haram. Tapi kalau umpamanya tidak haram, ya apa, kalau tidak, isbalnya itu bukan karena sombong, nah itu ada beberapa macam. Wa ikhtalafa al ulama'u fil isbali idza kana li ghairi khuyala'i. Ya, para ulama itu berbeda pendapat Bapak Ibu di dalam isbal kalau tidak sombong, itu berbeda pendapat. Ya, ada yang qala bitahrimi mutamassikan bi umumin nahwi
bi umumin nahyi anil isbal. Ada memang ulama yang secara mutlak haram. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ini biasanya teman-teman dari Salafi lebih cenderung yang ini. Sombong gak sombong tetap haram. Ada juga wa minhum man qala bil karahati idza kana li ghairi khuyala. Jadi di antara mereka para ulama menyebut kalau dia memang tidak sombong, dia itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau tidak sombong. Ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Imam An-Nawawi. Itu di antara, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi itu makruh kalau untuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar ataupun Imam An-Nawawi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa ketika tidak sombong ya mutlak mubah. Mutlak mubah boleh. Jadi di antara yang menyebabkan perbedaan di kalangan para ulama itu pada posisi istinbatul ahkam antara kemutlak ke muqayyad. Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah isbal itu ada yang menyebutkan khuyala'a atau batoron, tapi ada juga yang tidak menyebutkan khuyala'a atau batoron. Jadi konteksnya kemudian kan ada pemahaman ilat hukum. Ada pemahaman ilat hukum. Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya. Maka bagi orang yang tetap mengatakan bahwa gak sombong karena ilat hukumnya itu adalah sombong, kalau tidak sombong berarti tidak apa-apa. Nah begitu, karena pemahaman konteks ilat hukumnya. Tapi bagi orang-orang yang menyebut loh ada hadis-hadis yang tidak perlu dibawa, yang mutlak tidak perlu dimuqayyadkan, tetap ada yang hadis-hadis secara mutlak menyebutkan itu tanpa menyebut khuyala'a atau batoron, tidak perlu dibawa kepada sesuatu yang muqayyad. Sehingga kalau sombong itu yang haram, ketika nggak sombong itu juga memberikan peluang kepada kesombongan, tetap haram. Ini diantara istinbatul ahkamnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Makanya orang yang berpegang pada mazhab Hambali cenderung seperti itu. Lah ada juga kalau di kita ini ya, di kita ini di NU ataupun di Muhammadiyah lebih cenderung kepada ilat hukum kesombongan itu tadi. Ya makanya di kalangan teman-teman NU atau kan di kita Muhammadiyah ini seolah-olah posisinya memang isbal itu sesuatu yang biasa. Ya makanya kalau jenengan amati begitu, karena pada posisi pemakaian ilat hukumnya tadi itu, lek gak sombong gak apa-apa gitu. Nah gitu. Kalau saya sebenarnya begini Pak, saya itu terus terang saja sampai hari ini saya itu sepakat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lebih sepakat semacam itu. Karena dalam posisi kita ini kan ya jenenge wong lanang ya, jalan ke sana kemari dan seterusnya. Itu rawan untuk terkena najis, rawan terkena kotoran. Ya mungkin ada orang bilang sama saya, Ustadz, kan yang namanya najis kotoran kemudian terkena tanah yang lain, ya kan ya, kena tanah yang lain, itu kan bisa disucikan dengan tanah itu. Ada yang bilang begitu kepada saya. Cuman saya kemudian bilang, kira-kira celananya itu kan tetap kotor kan celana itu. Kemudian dalam posisi kotor itu kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kemudian di Muhammadiyah itu ada pendekatan irfan. Pendekatan irfan itu pendekatan etika, adab. Masa sih kita menghadap kepada Allah dengan kaki celana yang kotor begitu? Makanya sebenarnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar ataupun Imam An-Nawawi lebih cenderung kepada kemakruhannya. Makruh jangan diidentikan dengan sesuatu yang mubah. Makruh itu dari sisi bahasa itu yang sesuatu yang dibenci, makruh itu.
Kalau ulama salaf dulu dengan ulama mutaakhirin cenderung mengatakan makruh itu sesuatu yang berbeda. Biasanya kalau zaman sekarang itu namanya makruh kalau dilakukan itu tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, kan begitu. Orang memaknakan makruh selama ini yang kita pahami. Dan jenengan milih dapat pahala atau tidak, kan gitu. Saya sampai hari ini sepakat. Maka gini Pak, di kalangan orang-orang Muhammadiyah sendiri pun juga ada yang memahami seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam An-Nawawi. Jadi orang-orang yang memahami semacam itu dalam konteksnya untuk juga menjaga celananya itu juga kan. Maka saya sering berpesan di mana-mana itu, kalau ada teman kita Muhammadiyah yang celananya tidak isbal, jangan buru-buru disebut dengan Muhammadiyah Salafi. Karena namanya celana itu tidak ada hubungannya dengan Wahabi atau Salafi, tidak ada hubungannya. Enggak dong-dongi celana ini, kayak saya kan suka celana di atas mata kaki gitu. Oh dong-dongi kemudian wah ini mesti, nah, jangan. Jadi tidak identik dengan itu, betul loh. Ya, kalau umpamanya ada saudara kita yang Muhammadiyah itu celananya mungkin masih isbal, kita husnudon, mungkin bajunya ngelempet-ngelempet. Apa jadinya? Wetenge ngelempet-ngelempet melorot-melorot. Lah biasanya yang dipakai itu adalah hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya yang dipakai untuk membolehkan, kalau tidak sombong itu adalah dalil yang dipakai dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jenengan harus mengamati. Di situ sudah ada kalimat ata'ahadu itu berarti memang yang namanya sahabat Abu Bakar itu sudah berupaya semaksimal mungkin, kok sih melorot-melorot gitu Pak. Jadi saya sebenarnya sepakat loh, saya tidak akan menentang keputusan majelis tarjih, enggak. Itu pendekatan mutlak dan muqayyad ya, dan itu boleh secara ranah-ranah hukum gitu ya Pak ya. Jadi maka jangan mengkait-kaitkan isbal non isbal itu dengan masalah akidah, sehingga kemudian kalau dia itu isbal berarti ahlul bid'ah ini. Jangan. Wah dia itu tidak isbal, berarti dia itu salafi wahabi. Jangan begitu. Itu kayak tolek gak pernah piknik gitu, nggak pernah piknik. Ya, apalagi kemudian musim-musim hujan seperti ini celananya sampai menutupi tumit kan ngelembret akhirnya nyeret-nyeret, itu tidak bagus juga. Kalau kita amati memang di dalam sirah nabawiyah itu ya Rasulullah, para sahabat itu ya cenderung tidak isbal. Ini suatu saat ya, ini sekedar untuk pemikiran berpikir ya, nanti gak usah jangan bertengkar hanya gara-gara celana. Ojo tukaran goro-goro celono, itu aja loh. Iya Pak. Nanti dong-dongi kita pas sholat di masjid Asyura ini melihat ada orang yang celananya tidak isbal, terus gak kusuk bisa. Gak kusuknya memikirkan celananya orang gitu. Ya, sama juga kita yang sudah tidak isbal melihat ada celananya saudara kita yang ngelembret gak kusuk karena mikir no isbale itu man. Tapi memang betul kalau di dalam masalah sholat Rasulullah melarang kita itu isbal. Ya, Rasulullah itu melarang kalau kita itu, saya kembangkan sedikit di sini ya. Rasulullah Muhammad SAW itu melarang kita kalau sholat itu isbal. Ya, di hadis yang di sini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melarang kita itu untuk isbal. Ya termasuk Rasulullah SAW melarang kita itu untuk kalau sholat itu menutupi apa namanya, menutupi mulut. Ini coba lihat. Naha anis sadli fis sholati wa ayyuwattiya ar-rajulu fahu. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis sadli. Sadli itu berarti ngelembrehni celana. Kalau dalam bahasa kita isbal. Kapan fis sholati, ketika sedang melakukan sholat. Apakah ini larangannya berbentuk tanzih
Apakah larangan ini berbentuk makruh? Apakah larangan ini masuk kategori haram? Cuman kalau kita orang Muhammadiyah itu kan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wong Al-Qurannya bilang bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lek Kanjeng Nabi melarang kalau kita sholat celananya ngelembreh, ya dilakoni, itu aja, beres kan? Beres. Wa yughatiya ar-rajulu fahu. Dan Rasulullah itu melarang kalau seseorang itu menutupi mulutnya itu. Nah, iki hadisnya perdebatan istinbatul ahkam sholat gawe masker oleh orang. Nah itu loh. Jadi kalau di dalam bahasa hadis ini Rasulullah melarang ayyughatiya ar-rajulu fahu. Rasulullah melarang kalau sholat itu menutupi mulut dan hidungnya. Lah kalau begitu orang-orang yang memakai masker dan Muhammadiyah kenapa juga menganjurkan masker pada waktu itu pakai kaidah tersendiri. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurati. Al-hajah suatu keperluan, karena memang konteks penularannya COVID-19 itu ya lewat mulut, lewat hidung, dalam rangka untuk daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Dengan kaidah semacam itu, maka memakai masker pada waktu itu dibutuhkan. Tapi lek wis Covid hilang, lek wis Covid hilang ya kembali kepada ini, gitu loh maksud saya itu. Itulah istinbatul ahkamnya begitu. Maka ya tadi sudah saya sebut bolak-balik bahwa al hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Pak, lek aku sik flu sik pilek gimana loh? Lek sik flu sik pilek itu berarti ya memakai pada konteks ad-daruratu tubihul mahdurat. Loh itu loh Rasulullah melarang kita sholat itu isbal, itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara tanjihnya, bukan perkara makruhnya, bukan perkara haramnya, tapi Rasulullah melarang ojo ngelembrehni celana lek sholat gitu loh. Gitu ya. Jadi tadi ada 3 hukum kan? Imam Ahmad mengatakan haram, Imam Syafi'i diikuti Ibnu Hajar, An-Nawawi mengatakan makruh. Baik, ini pesannya ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ada ada orang Arab Badui itu yang datang kepada Rasulullah SAW, minta dinasehati. Saya pengen mengerucut pada nasihat beliau ini. Nah, orang ini nih kan, orang yang datang kepada Nabi itu meminta nasihat itu karena pada posisinya celananya itu lagi ngelembreh. Loh, dari mana taunya kalau ngelembreh ini? Ini loh, di sini lihat. Waqa'a hadbuha ala qadamaihi. Bajunya orang ini tadi yang sedang datang kepada Rasulullah ingin dapat nasihat itu, iki pas ketika itu dia celananya itu lagi waqa'a hadbuha ala qadamaihi, ngelembreh nutupi sikile. Akhirnya pas ketika Rasulullah SAW itu memberikan pengajaran, coba jenengan amati yang saya biru-birukan itu. Apa kata Nabi? Wa iyyaka wa isbalal izari. Ya, jagalah dirimu, jagalah supaya kamu itu tidak mengisbalkan celana atau sarung. Kenapa kata Nabi? Fa inna isbalal izari minal makhilati. Karena sesungguhnya menjulurkan celana, menjulurkan sarung itu minal makhilati, termasuk bagian daripada kesombongan. Fa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini Rasulullah menyebut bahwa peluang untuk sombong dengan celana dijulurkan itu lebih besar. Dari sinilah kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah memakruhkannya di sana letaknya. Pasti akan ada orang tanya, loh Pak, celananya ndak isbal kok tambah sombong, ya suka ngeremehkan orang, itu beda lagi itu sudah 2 hukum dia sudah.
Itu loh Pak ya. Jadi wis gak usah eker-ekeran masalah celono. Clear ya. Biasanya rata-rata jenengan di sini pakai pendapatnya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Dua-duanya nggak dipakai. Berarti saya tanya sekarang, masalah isbal itu masalah pokok atau masalah furu'? Isbal non isbal itu masalah pokok atau masalah furu'? Masalah furu', masalah cabang, bukan masalah pokok. Ya, jadi tapi memang hadis-hadisnya cukup banyak Pak. Kalau jenengan amati memang cukup banyak. Jenengan buka di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Saya bukakan sedikit ya. Di kitab Sahih Adabil Islamiyah itu. Syekh Abdul Wahid Ibnu Salam Al-Bali itu menyebut nomor 5 di poin yang nomor 5 itu. Jenengan lihat itu. Beliau memberi judul Adamu Itolati Thawbi Asfala minal Ka'baini lirijal, dengan berbagai macam dalil-dalil yang dia lakukan. Maka sebenarnya kalau boleh kita ambil bahwa maksimal itu ya mata kaki. Ya, maksimal itu mata kaki. Coba jenengan di sini ya. La junaha aw la haraja alaihi fima bainahu wa bainal Ka'baini. Maka na asfala min dalika fa huwa finnar, kan begitu ya. Jadi itu artinya berarti batas maksimal itu adalah mata kaki. Sehingga kalau dia menjulurkan karena sombong, jelas la yandurullahu ila man jarra izarahu batoron. Kalau orang itu menjulurkan celananya karena sombong, dia itu pasti masuk ke dalam neraka. Jadi sebenarnya esensinya yang bikin masuk neraka itu adalah kesombongannya itu. Kesombongannya itu. Ya, bukan celananya. Tapi ketika dia itu memakai celana yang modelnya semacam itu, dia punya peluang untuk, nah itu loh. Jadi maka yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i kembali kepada kemakruhan. Tapi sebenarnya di Muhammadiyah itu juga tidak begitu tidak begitu ngotot tentang masalah semacam itu. Wes, jadi ada orang Muhammadiyah ndak isbal, gak usah diarani Muhammadiyah Salafi. Ya Pak ya. Kalau ada orang Muhammadiyah yang mungkin masih isbal, gak usah diomongi Muhammadiyah NU gitu ya. Ya, jadi tapi kalau kita mau pakai, lah kalau saya ditanya sama orang, saya mau pakai yang mana? Saya cenderung istimbatul ahkamnya Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Saya lebih cenderung yang itu. Ya, sehingga saya kalau pakai celana sukanya ya mata kaki batas maksimal itu. Clear ya Pak? Saya lanjutkan. Yang nomor 2 saya singkat-singkat saja. Kalau jenengan pakai pendapatnya Ibnu Taimiyah ya tambah kenceng. Nah, kalau Ibnu Taimiyah ya sombong ya sombong tak sombong ya tetap haram. Baik, lanjut yang kedua sekarang. Tahrimu libasis suhrah. Ada baju suhrah. Suhrah itu kalau secara bahasa itu artinya kan terkenal. Ya dah. Apakah kita nggak boleh baju yang terkenal? Itu maksudnya apa toh? Maksudnya apa? Jadi kalau di hadis yang nomor 2 tadi kan ada kalimat ya. Baina rajulun fi man kana qablakum kharaja fi burdaini ahdaraini yaqtalu fihima amarallahu al-arda fa akhadathu fa in wa innahu la yatajjaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Jadi memang orang itu bisa berpeluang jadi sombong karena baju yang dia pakai. Maka pakaian suhrah itu kalau dalam bahasa para ulama salaf ya, itu ada suhrah itu yang posisinya ini, wa qad kana as-salafu, saya singkat-singkat saja ya. Wa qad kana as-salafu ridwanullahu alaihim. Jenengan jangan salah paham dengan saya loh ya. Kalau saya mengatakan kata-kata salaf itu bukan berarti saya salafi loh Pak. Apa sih salaf itu Pak? Muhammadiyah itu termasuk salaf apa enggak? Salaf itu apa toh?
Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, ya. Sebaik-baiknya manusia itu ya qarni, yang hidup pada zamanku ini. Siapa? Sahabat. Ya sahabat itu termasuk salaf. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sehingga banyak yang menyebut yang namanya salaf kaum pendahulu. Salaf itu kan artinya terdahulu. Salaf itu kan artinya terdahulu, yang dahulu. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in itu adalah merupakan ulama salaf, generasi salaf. Orang Muhammadiyah jangan alergi untuk menyebut nama salaf. Sementara Muhammadiyah itu sendiri sudah berpegang kepada kaum salaf. Ulama madhab yang 4 itu juga kategori salaf. Kalau Syafi'i itu kalau di pondok saya dulu namanya Syafi'iyah, Salafiyah, Salafiyah, Syafi'iyah, itu loh. Kan dia dalam konteksnya memang Imam Syafi'i itu adalah salaf, dan kemudian pondok saya memakai mazhab Syafi'i, maka disebut dengan Salafiyah, Syafi'iyah. Kalau Muhammadiyah, Muhammadiyah Syafi'iyah. Muhammadiyah Syafi'iyah. Dulu sudah saya bukakan manhaj tarjih yang nomor sekian itu dulu, bahwa memang Muhammadiyah tidak berpegang kepada salah satu madhab tertentu, tapi madhab-madhab yang ada itu menjadi sumbangan pemikiran, sebagai sumbangan-sumbangan pemikiran, dan kemudian Muhammadiyah beristimbat, berijtihad, memilih pendapat yang dianggap oleh Muhammadiyah itu yang benar. Tapi Muhammadiyah pun juga di mana tarjih menyebut, dan andai kata nanti suatu saat ada yang memberikan apa istilahnya itu masukan, maka Muhammadiyah siap untuk mengubah ijtihadnya. Itu Muhammadiyah. Jadi sebenarnya kalau jenengan mengikuti Muhammadiyah itu tawadhu, Muhammadiyah itu gak sok-sokan. Muhammadiyah siap mengganti, Muhammadiyah siap merubah keputusan, dan Muhammadiyah tidak pernah mengatakan bahwa majelis tarjih atau himpunan putusan tarjih itu pendapat paling benar. Jangan buka lagi itu di manhaj tarjih yang nomor 4 kalau nggak nomor 5 itu. Dulu sudah saya bukakan, ya, clear ya. Jadi kalau saya mengatakan waqad kana as-salafu ridwanullahu alaihim apa yakrahuna ma ishtahara minathiyabi. Jadi sungguh orang-orang salaf dulu, ya sahabat, ya tabi'in, ya tabi'in, mereka itu yakrahuna ma ishtahara minathiyabi. Mereka itu tidak menyukai, memakruhkan, membenci. Ishtahara minathiyabi itu yang kita sebut dengan syuhrah. Ishtahara itu pada dasarnya terkenal, ya. Tapi di sini yang dimaksud syuhrah itu begini. Sawa'un kana dzalika linafasatihi aw li khosasatihi. Jadi para ulama terdahulu itu betul-betul tidak suka kalau ada orang itu memakai baju yang mencolok, saking jeleknya baju itu atau saking mewahnya baju itu. Jadi tidak suka dengan memakai baju yang mencolok, dengan konteksnya dengan memakai baju yang mencolok itu ingin. Nah itu loh Pak. Ada tuh orang itu memakai baju begini. Kalau di bawah Sufyan As-Tsauri malah tidak suka kalau ada orang memakai baju jelek itu. Ya dengan konteksnya karena ada maksud-maksud tertentu. Karena begini, ini yang di bawah ini ya. Ketika dia itu memakai baju yang jelek, ketika dia memakai baju yang jelek itu, ini di sini ya Pak, Bapak. Kanu yakrahuna syuhrataini asyabi al-jiyadillati yustaharu fiha wa yarfa'u an-nasu ilaihi fiha absarahu wa thiyaba ar-radi'ata allati yuhtaqaru fiha wa yustadallu dinuhu. Nah ini loh Masya Allah. Ada orang itu memakai baju sing welek rewan dewah, sehingga kemudian agamanya pun ikut jelek-jelekan. Wong Islam itu melarat-melarat.
Wong Islam itu rembes-rembes, wong Islam itu dekil-dekil. Nah, itu para ulama salaf tidak mau. Tapi juga para ulama salaf itu tidak suka dan membenci pakaian yang terlalu mewah. Mencolok dalam jeleknya, mencolok di dalam kemewahannya. Itu namanya baju syuhrah. Ada orang yang memahami baju syuhrah itu diantaranya dari sisi warna. Makanya mohon maaf, ada kelompok tertentu yang wanitanya itu senengane gawe hitam terus. Iya kan? Kelambine mesti ireng, tidak pernah pakai baju yang lain. Karena dia memahami syuhrah itu artinya mencolok. Jangan sampai seorang wanita itu pakaiannya mencolok sehingga menarik laki-laki yang lain. Saya pun juga gak menyalahkan sebenarnya kalau dia pakai hitam terus itu ya. Itu ya. Jadi mencolok sampai ada orang. Tapi kalau untuk yang di Karangploso itu menyebut syuhrah, termasuk baju batik dianggap syuhrah sehingga sholat jadi imam gak boleh pakai baju batik, itu terlalu sudah termasuk yang tidak benar. Jadi kalau untuk para ulama salaf itu yang dimaksud syuhrah itu baju yang posisinya itu mencoloknya itu terlalu jelek sehingga nanti malah justru menyebabkan agama itu malah dijelek-jelekan, dan juga memakai baju yang terlalu mewah itu juga tidak boleh. Itu namanya syuhrah. Maka pakaian yang baik itu yang tengah-tengah. Setidak-tidaknya etikanya itu kalau kita memakai baju itu yang ini nomor 4 ini, al-hirsu ala husnil madhar. Ya, pokoknya kita itu pakai baju itu sing pantasnya gimana toh ya, pantas itu ya itu tadi, di tengah-tengah itu tadi. Ada orang itu yang pernah datang, coba jenengan amati hadis Abu Daud ini ya dia. Faro'a rajulan sahitan qad tafarraqa sya'ruhu. Ada orang menghadap Nabi itu rambutnya ini madul-madul Pak, enggak rapi ya. Faqala amma kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'ruhu. Ya, Nabi cuma bilang alangkah indahnya kalau modelnya orang ini kemudian ada sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Nabi tidak suka ada sahabat yang tampil rambutnya acak-acakan, tidak rapi, itu Nabi tidak suka, karena Nabi sendiri orangnya rapi. Kemudian ada orang waro'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhatun. Ada orang nanti datang pakai baju, lah kok bajunya itu wasikhatun, rusuh, kotor, dekil. Maka faqala amma kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, adapun yang ini, andai kata dia itu punya airnya itu dibuat untuk membasuh, untuk mencuci bajunya. Ya, itu ada orang di hadapan Nabi bajunya itu tidak karu-karuan, kotor, dekil, lecek, sama Nabi suruh nyuci. Nah, itu yang disebut dengan al-khirsu ala husnil madhar. Orang Islam itu tampilannya itu pantas sesuai dengan syar'i. Ya, termasuk jangan sampai pakaiannya itu rokik, rokik itu ya terlalu tipis ini. Tidak boleh juga memakai baju kita itu ada mulab sithiyabi ar-raqiqati wa dhayiqah, tidak boleh. Pakai baju yang terlalu transparan, terlalu tipis atau terlalu ketat. Ya ora boleh, lanang wedok ya ora boleh, padha ae. Itu nanti jangan buka lagi di Shahih Adabil Islamiyah kitabnya ini. Ini saya kaji setiap hari Rabu pertama di sini. Kitab ini saya kaji di sini setiap hari Rabu pertama pada maghrib. Kemarin baru membahas tentang adabnya orang bersin. Adabnya orang bersin kemarin sudah kita bahas di sini. Dan adab berpakaian ini sudah saya bahas di sini sudah. Ya, kitabnya hampir katam, itu kitabnya hampir katam. Sudah 1 tahun 2 tahun lebih. Jadi dengan buka lagi nanti bagaimana etikanya kalau kita berpakaian. Lah, itulah makanya posisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pakaian yang syuhrah, yang terlalu mencolok, baik dari sisi kejelekannya dan dari sisi kemewahannya, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian kalau memakai baju itu menimbulkan kesombongan, ya ora oleh.
pakaian yang kita pakai itu malah justru membuat kita sombong, itu tidak boleh. Syekhul Islam menyebut di sini, wa kadzalika labsu dani'i minats thiyabi makruhun wa labsuhu tawaddu'an mahmudun kamaan labisa ar-rafi'a takabburan madmumun wa labisahu idharan li ni'matillahi wa tajammulan mahmudun. Ibnu Taimiyah bilang, kalau orang itu memakai baju yang adani itu apa? Adani itu ya sing welek tenanan iku mang lho. Itu hukum yang makruh, dibenci. Karena memberikan peluang orang itu nanti ya termasuk agamanya kan dihina. Saya seringkali melihat ya, ucapan-ucapan termasuk catatan-catatan. Mereka musuh-musuh Allah itu lek ngelokne wong Islam itu ngiri. Wong Islam itu melarat-melarat. Wong Islam itu miskin-miskin. Orang Islam itu tidak berpendidikan. Ya. Itu loh. Jadi karena faktor itu tadi, nun sewu kadang-kala saya kadang-kala juga repot juga ya. Sehari-harinya mereka tidak pakai hijab. Tapi begitu mengemis di perapatan pakai hijab. Semuanya. Wiki aku sing dadi ngaran loro ati tenanan, Pak. Coba aja dengan amati. Ning omah ndak pernah pakai hijab. Tapi pas begitu dia ngemis di perapatan gawe hijab. Lah ya itu. Akhirnya kan muncul kemudian kan wong Islam itu ngono kuwi. Dan pas ketika dia pakai hijab kadangnya nggak sesuai dengan hijab yang syar'i, wis pokoknya nggak hijab, klambine ya welek ngono kuwi. Nggak salah kemudian orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, ya wong Islam sing ngene iki. Identik kalau pengemis iki mesti Islam. Nah itu loh yang dimakruhkan, yang dibenci oleh para ulama salaf itu di situnya. Kita tampil yang rapi, yang bagus itu loh Islam. Necis. Nah Rasulullah kan bagus, bajunya bagus, nggak asal-asalan. Ya, growegetan saya ngeliat orang semacam itu. Islam simbol, sehingga kemudian Islam itu hanya dibuat untuk ya untuk itu aja, buat kedok, buat casing, kayak kalau butuh mau duit. Nauzubillah min dzalik. Lah kalau dia itu memakai baju karena posisinya rendah hati, tawaduan, ya mahmudun, dia itu terpuji. Dia mau pakai baju yang bagus, tidak bagus, KW1, KW2, ya tetap tawadu. Tetap tawadu itu terpuji. Kalau dia itu memakai baju yang mahal tapi takabburan, sombong, itu madmumun, dicela oleh Allah, tercela itu modelnya. Kalau dia itu memakai baju karena untuk memperlihatkan idharan li ni'matillah wa tajammulan mahmudun, karena memang untuk bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan rezeki kepada dia. Itu fa amma bi ni'mati rabbika fahadditsnya itu. Dia tapi tetap tawadhu. Dia memakai baju dalam rangka untuk memenuhi syariat. Yang tadi disebut dengan al-khirsu ala husnil madhar tadi itu adalah mahmudun. Baik, clear point 1 dan 2 dari Qissatul Mukhtal. Nomor 3, akibatul kibri. Akibatul kibri itu efek orang yang sombong itu apa? Jadi inti posisi dari isbal itu sombong satu. Cerita-cerita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu esensinya itu menerangkan, menjelaskan tentang kesombongan. Kita bahas dulu sombong itu apa. Sombong kalau di dalam riwayat Muslim itu kan, itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini yang di bawah itu ya. Jadi la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin. Dzarrah itu kan kewecil Pak ya. Kewecil betul. Kalau Pak Yai saya dulu itu menerjemahkan dzarrah itu sebiji sawi. Berat biji sawi, mungkin ada yang lebih kecil daripada itu. Itu Pak Yai saya dulu paling enak menerjemahkan sak biji sawi cowili. Orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan yang beratnya mithqalu dzarrah, tidak akan masuk surga.
Pas begitu Rasulullah menyebutkan semacam itu, ada seorang laki-laki tanya, qala ar-rajulu innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya, ada seorang laki-laki dia suka kalau pakai baju bajunya yang bagus, pakai sandalnya yang bagus. Itu gimana? Dia termasuk sombong atau tidak? Jawaban Nabi spekulatif. Apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Ditambah lagi al-kibru batarul haqqi. Yang namanya sombong itu suka menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain. Esensi sombong itu dua itu, Pak. Suka nolak kebenaran dan suka ngeremehkan orang. Setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu berpeluang kita meremehkan orang. Kalau di dalam hati kita itu sudah ngeremehkan orang, yaitu kalau dalam bahasanya iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu namanya ghamtun nas, menolak kebenaran. Kalau Adam itu posisinya lebih tinggi derajatnya. Nah, makanya nanti posisi meremehkan orang, mengolok-olok orang, menghina orang itu hubungannya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Itu pakai iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok, menghina, merendahkan, meremehkan kaum yang lain. Karena barangkali kaum yang dihina, yang diolok-olok, yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Jangan wanita-wanita itu menghina, meremehkan ya wanita-wanita yang lain, karena barangkali wanita-wanita yang menghina, mengolok-olok itu adalah lebih baik daripada wanita-wanita yang menghina. Maka ditambahi dengan wala talmizu anfusakum. Talmizu itu nanti terdapat di surah Al-Humazah. Ada istilah lumazah, ada istilah humazah. Itu beda ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau humazah itu menghina, mengelek-elek orang, merendahkan orang dengan sikap. Ada orang pincang, jenengan tidak, mulutnya tidak mengatakan ngolok nih pincang, enggak. Tapi jenengan yang normal itu tadi melaku di depan dia itu dengan posisi pincang, itu humazah namanya. Humazah, gak ngelok no lambe nih, tapi perbuatannya ngelok nih. Ya, ada namanya lumazah. Lumazah dalam surah Al-Hujurat itu pakai wala talmizu anfusakum. Nanti wala tanabazu bil alqab. Mencela orang, merendahkan orang, menghina orang dengan mulutnya. Itu fawailun, itu celaka. Lah biasanya orang kalau menghina orang lain karena merasa dirinya itu sudah oke, sudah sempurna, iki lo aku ngini, akhirnya merendahkan. Yang jadi mubalik meremehkan yang bukan mubalik. Sing ngaji merendahkan orang yang tidak ngaji. Itu namanya wa ghamtun nas. Tapi yang berat itu menolak kebenaran. Kenapa sih Rasulullah itu menggandeng antara batarul haqqi dan ghamtun nas itu, kenapa kok digandeng, Pak? Apa alasannya kira-kira? Biasanya orang itu kalau sudah meremehkan orang, maka orang yang diremehkan itu cenderung kebenaran yang dari mulutnya akan ditolak. Cenderung akan ditolak. Wah, guruku ambil DE si pinteran guruku kok. Guruku lulusan Medina, iku lulusan di. Meremehkan, ada perbandingan di situ konteksnya. Biasanya kalau dia sudah meremehkan orang, cenderung akan menolak kebenaran dari orang itu. Makanya nanti kemudian kalau kita mengerucut dalam Al-Quran dan Sunnah, meremehkan kebenaran itu diantara faktornya satu, sombong, menganggap orang itu tadi rendah. Posisi yang kedua, menolak kebenaran itu karena faktor fanatisme, fanatik. Itu ini juga yang muncul.
termasuk fanatik kepada nenek moyang yang atas. Makanya Al-Quran mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka akan mengatakan qalu, ya kan? Mereka mengatakan cukup bagi kami apa-apa yang kami warisi dari nenek-nenek moyang dulu. Fanatik. Dan kemudian ketiga, di antara faktor orang itu menolak kebenaran itu karena kebodohan. Bodoh, jahil. Biasanya kadang-kala melok-melokan tok orang jahil semacam ini. Tapi secara keilmuan dia tidak tahu. Inilah tiga faktor kenapa orang itu menolak kebenaran. Ada makanya sesuatu yang paling merusak itu adalah zilatul alim. Apa zilatul alim? Terpelesetnya orang yang alim, terpelesetnya orang yang pinter. Ya pinter tapi dia terpeleset. Kenapa? Di antaranya karena kesombongan. Aku pinter kok, aku bentino ceramah kok lapo ngaji meneh. Masya Allah, orang model gitu kudu diketaki. Nggak boleh. Biasanya makanya penyakitnya mubalik itu kan gelem nuturi, gak gelem dituturi. Gelem ceramah tapi gak gelem diceramai. Gelem ngekei materi tapi gak gelem diajari. Loh itulah sombong. Hati-hati. Makanya aku bolak-balik delok iki si MM sing disukuni sing gelem ngaji ki pira to sakjane. Apa rumangsa wis tapi saya khusnudon. Mungkin beliau ngaji kemana-mana. Kalau sekarang lagi gerak jalan mungkin Pak. Sekarang mungkin lagi gerak jalan. Baik, ya sekali-kali gerak jalan. Wa batarul haqqi wa ghamtun nas. Kalau orang itu sudah posisi suka menolak kebenaran, orang itu suka ngeremehkan orang, ya ora iso mlebu surga. Hati-hati, kita sudah sok-sokan kemelinti dengan amalan ibadah kita, sudah sok-sokan kemelinti dengan ilmu kita, tapi ternyata di dalam hati kita masih ada penyakit kiber semacam ini. Seneng ngeremehne wong itu yang paling akeh iki seneng ngeremehne wong lho, Pak. Tanpa terasa hati ini wis senengane ngeremehne wong, ngelokne wong gitu. Masya Allah. Ayo dia tuh. Ada yang didiskusikan? Monggo silahkan. Monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu masalah isbal. Nggih. Jelas kalau yang kita pakai yang Rasulullah itu kan isbal boleh dikatakan sholat, yang di sholat saja. Tapi Rasulullah nggak bilang yang di mall kemana-mana kan. Berarti kalau yang sholat wajib isbal, oke. Kalau tidak sholat, yang satu. Dan yang kedua, batasnya yang lengsre kan itu kalau tidak dipakai sholat isbalnya kan nggak begitu berat sehingga kita bisa pakai itu. Nah, yang jadi masalah itu kan sekarang gini. Kalau saya pakai isbal, kemudian tidak saya pakai sholat, tapi saya pakai untuk ngelencer, kotor kan tidak masalah gitu. Makanya kita pakai yang lain itu dari makro dan lain. Yang kita mau sekarang itu yang pasti aja, isbalnya itu benar sekaligus sholat atau tidak. Apakah itu termasuk wanita? Karena sekarang kan banyak wanita juga kan ya lebar. Dan bahkan yang lebih seru ada yang wanita itu lebar mesisan di serapok gitu. Aja. Makasih. Baik. Dalam sholat atau tidak sholat sama. Sholat atau tidak sholat sama. Isbalnya itu sama hukumnya. Dan Rasulullah memang menekankan pada konteks sholat. Kenapa? Wong ngadep nang Gusti Allah iki ya aja sombong. Dan di luar sholat pun penekanan isbal itu juga hukumnya sudah saya jelaskan tadi. Begini loh Pak, dulu saya pernah sampaikan kalau orang sholat itu harus kalau bisa 6 ini ada 6 poin sholat itu. Di dalam sholat itu ada hudurul qalbi.
Di dalam sholat itu ada ta'zim. Jadi kalau boleh saya sebut begini kan, sembah atau menyembah atau beribadah itu kan ada 3 hal. Ada yang kita sebut orang itu menyembah itu hanya fisiknya saja yang beribadah. Kalau Sunan Kalijaga menyebut atau Syekh Siti Jenar menyebut iku jenenge sembah rogo. Sing sholati mek awake tok. Sementara fisik, roh, jiwa, hati ndak melok sholat, nggak sholat. Berarti dia masih melakukan sahun dan riyaun masih ada. Berikutnya ada yang kita sebut dengan sembah cipta. Sembah cipta itu bagaimana hati kita, kolbi kita, pikiran kita, jiwa kita ikut sholat. Wis orang gelambiar, wis gak sombong. Jadi konteksnya kemudian begini. Saya contohkan satu saja. Secara lafaz jenengan mengucapkan Allahu Akbar. Wis gampangan itu itu namanya syariat. Allahu Akbar. Jenengan ngomong ngono kita. Maka karena di situ tadi saya sebut ada tafhim, tafahum, paham, maka jenengan sudah mulai paham. Yang maha besar itu mung Gusti Allah tok. Ya dah. Tadi hadisnya saya sebut al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari famanaza'a wahidam minhuma alqaitu jahannam. Kita sudah paham, ini marifat. Oh berarti sing sombong mek Gusti Allah tok. Maka masuk kepada konteks rasonya. Sembah rasa itu pada posisi setelah kita paham baru aplikasi ngejawantanya di dalam kehidupan. Lek urip berarti ya ora sombong. Gak usah ngremeni wong, gak usah adigang, adiguna. Ini namanya sembah rasa. Kalau Sunan Kalijaga menyebut dengan sholat daim. Dalam posisinya kita itu meskipun tidak sholat, tapi hati, pikiran, jiwa ruh tetap eling sama Gusti Allah. Jadi yang kalau tadi sudah Allahu Akbar berarti lah urip bendino iki ya ojo sombong gitu loh. Lah itu namanya ta'dzim. Lah Rasulullah itu menekan gitu ojo isbal ketika sholat karena memang kita ya mi'rajul mukmin itu ya ngono kuwi. Masa sih kita berhadapan dengan Allah sik sombongi si akeh. Ya itu sebenarnya filosofinya ke sana Pak, tasawuf falsafinya ke sana. Jadi di dalam sholat atau di luar sholat sama hukumnya. Terutama kalau di dalam sholat ya aja dadi wong kurang ajar. Mosok di ngarepe Gusti Allah gak duwe adab. Kita ini kadang-kala punya adab kepada manusia, tapi di hadapan Allah tidak punya adab kita ini. Di antaranya kita tidak mampu untuk menjaga batin kita dari keangkuhan, dari kesombongan. Yang butuh itu kita kepada Allah, bukan Allah butuh kita kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Itu konteksnya Pak. Lah untuk wanita memang dalam hadis-hadis Rasulullah disuruh untuk menurunkan. Tapi sekali lagi saya tidak sepakat kalau sampai ngelewembre sampai nyapu dalan, saya juga nggak sepakat. Nah, masuk manu kemudian masuk ke masjid Asyura sampai kuotor itu. Kalau istri saya mata kaki, di bawah mata kaki nggak sampai ke tanah, tak suruh pakai kaos kaki. Kalau saya begitu, nggak sampai ngelewembre sampai nyapu dalan, enggak. Kalau saya tidak sepakat juga itu. Tapi kan pada posisinya itu kan dia di hadis-hadisnya Rasulullah sampai ada wanita, ya Rasulullah kan kakinya masih tetap kelihatan ya Rasulullah. Ya wis entuk nih gitu loh Pak. Jadi begitu. Jadi perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Sementara kalau laki-laki kaki itu bukan aurat. Kalau wanita itu aurat. Auratnya wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya saya anjurkan orang-orang warga Muhammadiyah yang Aisyah ini ya pakai kaos kaki, pakai apa, ditutup karena memang itu aurat juga gitu gitu Pak. Jadi isbal di dalam sholat atau tidak sholat itu sama, terutama di dalam sholat itu berarti pendekatan irfan yang ditekankan oleh Muhammadiyah masuk ya. Makanya tadi ono wong sholat mek awake tok tapi atine ora melu. Gitu loh Pak. Ada orang mungkin sholati rogotok. Jadi biasanya kalau ada orang itu sholatnya cuma fisiknya saja, casingnya saja, nanti di rosonya itu innas sholata tanha anil faksai wal mungkarnya itu tidak nyampe. Kenapa? Ya hanya sebatas formalitas. Makanya juga ada pembatinan syahadat. Meskipun dia tidak mengucapkan dalam mulutnya, tapi hati pikirannya itu memang betul-betul bersyahadat, meyakini Gusti Allah sing tenanan. Kadang-kala mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi perilakunya kayak setan itu.
Lah itu berarti belum rasonya belum masuk. Makanya nanti di akhir zaman Nabi sudah bilang, di akhir zaman itu yaqra'unal Qur'ana wala tuzawiju hanajirahum. Ada orang-orang yang baca Al-Qur'an, bahkan mungkin hafal Al-Qur'annya tapi tidak nyampe ke kerongkongannya, cuman formalitas. Yo apal Qur'an tapi akhlaki gak bener, yo sholat tapi akhlaki kaya iblis yo akeh. Tak tanya, saya tidak bermaksud untuk mengetrek-etrek, mengolok-olok. Abu Jahal pakai serban enggak? Abu Jahal pakai serban enggak? Abu Lahab pakai serban? Ini bukan syubhat. Saya cuma ingin mengajak pada konteks pemikiran yang lebih dalam. Abu Jahal pakai gamis panjang seperti saya begini? Iya. Mohon maaf, Abu Jahal pakai jenggot? Oh enggak roh. Dalam Sirah Nabawiyah kan kelihatan begitu memang. Ya sama-sama pakai serbannya, sama-sama pakai baju panjangnya, sama-sama pakai jenggotnya, tapi berbeda antara Rasulullah dengan Abu Jahal. Apa yang menyebabkan berbeda? Akhlaknya, imannya, akidahnya. Loh itu loh maksud saya itu begitu. Nggih. Clear we jawaban itu. Jenengan tak delok mang yo ora isbal rupane mau. Jadi khusus dolen. Oh khusus dolen. Oh iya. Wes jangan tukaran gara-gara isbal ndak isbal. Ini kan cuma pengetahuan untuk kita saja kan ya. Ya baik. Ada yang lain? Yang masalah masker itu sampai kapan? Apa? Masker. Masalah masker sampai kapan? Sampai kapan? Oh, masalah masker sampai kapan itu ya. Sampai yang kiamat. Sampai Palu. Oh, sah. Nggih, ngeten Pak. Tadi sudah saya ambil kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu kan tadi melarang kita itu kalau sholat itu menjulurkan kaki, menjulurkan pakaian atau menutupi mulut. Ketika memang tidak ada ilat hukum yang menyebabkan darurat, menyebabkan hajat yang tadi saya sebut al-hajatu tanzilu manjilatat darurat. Kalau memang tidak ada ilat hukum, covid hilang, flu yo ora, pilek yo ora, wis suwehat total kabeh kan covid macam-macam. Maka hadis ini yo gawenan gak usah gawe masker gitu loh. Tapi ternyata kalau jenengan Pak aku yakin loh Pak, covid itu si ono ya Pak. Aku wedi yo sampai yaumul kiamat gawenan gitu. Kalau tapi itu kan posisinya begini Pak, ilat hukum itu bukan karena nafsu ya. Ikat anak-anak ilat hukum itu bukan karena gawen-gawen, tapi memang ilat hukum sebab itu memang betul-betul ada. Sebabnya apa? Kalau memang Allah selama 2 tahun ini memberikan COVID-19 itu ilat hukum. Kenapa kemudian Muhammadiyah beristimbat boleh pakai masker? Karena al-hajat tadi itu gitu loh. Tapi kalau umpamanya is hilang gak belas. Kayak umpamanya ada orang aku ngomong covid gak ono bisa isi hilang kabeh ya wes gak usah pakai masker, kembali kepada baraatul asliyah begitu. Clear ya Pak? Kalau saya ditanya sampai kapan pakai masker lah itu tergantung ilat hukumnya nanti. Jenengan meyakini masih ada apa enggak? Masih ada jenengan. Oh beliau masih meyakini masih ada kok. Ibu sudah meyakini masih ada apa enggak? Oh enggak, ibu meyakini enggak ada kok. Jadi itulah, tapi ingat satu hal saya garis bawah, ilat hukum itu bukan karena pemikiran manusia, tapi ilat hukum itu memang betul-betul secara syar'i. Memang tenanan. Ya, benar-benar ono ilat hukumnya. Berkenaan dengan masalah ono banda ono itu ranahnya para dokter, para apa namanya ahlinya. Lah kaya awawan ini isane mek ngecepret tok ngene iki. Nggih, tanya kepada dokter memang ono tenanan apa ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya juga mohon maaf karena saya pernah menyampaikan begini, ketika kita bersama-sama ke masjid, di masjid itu tidak mempermasalahkan pakai masker atau tidak.
Nah, sebelah saya ini pileknya luar biasa. Oh. Keluar, nggak ada orang tapi saya dekati, saya beritahu mestinya sama nggak usah ke masjid. Khawatir nular sampai yang kayak gitu. Tapi di masjid itu nggak ada yang pakai masker. Itu bagaimana? Tidak apa-apa, boleh. Itu daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau memang dia dia ke masjid pakai masker, silakan, malah lebih bagus. Karena konteks dari sisi penularan itu juga seperti itu. Ya apa yang jenengan katakan tidak salah, boleh. Nggih. Tapi lek wong sehat tenanan jenengan larang ke masjid, lah iku sing gak oleh. Gitu nggih. Lanjutnya Pak. Nggih. Karena sudah tidak pernah ke masjid sampai sekarang, saya datangi ke rumahnya. Oh, masya Allah. Ternyata dia itu memang pilek menaun, Pak. Iya. Oh iya. Saya ketemunya tiap subuh. Nah, terus tiap subuh kok ketemu mulai zaman ternyata dia itu terus pilek, Pak. Ya, udah. Itu gimana, Pak? Apa gara-gara omongan sampean mandi itu ya? Udah, katanya teman-teman juga memang pilek. Sinusitis, emang kayak sinusitis. Dan itu memang menular atau tidak? Sinusitis itu menular apa enggak? Oh, lendak yo. Ya berarti aja motivasi ke masjid tapi pakai masker. Jangan aja ke masjid pakai masker. Lah kalau ini namanya ilat hukum, yang syar'i tadi. Baik, mudah-mudahan ngaji kita hari ini diberkahi oleh Allah, memberikan sebuah pencerahan. Yang paling penting kita sebagai orang Muhammadiyah jangan suka sombong, jangan suka menolak kebenaran, dan jangan suka meremehkan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.